Negeri 1 Manado adalah Madrasah Sanawiyah Negeri yang terakreditasi A yang berlokasi di Jalan Bailang, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, Sulawesi Utara. Sekolah ini berfokus pada pendidikan tingkat menengah dengan memiliki NPSN 60725168 serta aktif dalam kegiatan kolaborasi dan prestasi akademik. Adapun visi dan misi dari MTS Negeri 1 Manado, visi taat dalam imtak, unggul dalam iptek yang berwawasan riset, serta terampil dalam seni, budaya, olahraga, merdeka dalam berkarya, dan berakhlakul karimah. Misi 1. Membangunkan madrasah yang religius dengan menanamkan keimanan dan ketakwaan dan penanaman budi pekerti melalui kegiatan keagamaan seperti tadarus Quran, sholat berjamaah, tahfiz, dan kegiatan tazkir. 2. Meningkatkan sikap kejujuran, disiplin, santun, percaya diri dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial dan alam. 3. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dengan menyelaraskan pendidikan literasi, numerasi, kritis, dan kreatif untuk menghasilkan peserta didik yang berkualitas dan menunjukkan profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. 4. Meningkatkan pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional dan memiliki kompetensi dalam bidangnya dan berbasis riset. 5. Meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik untuk mengoptimalkan keterampilan dan kreativitas peserta didik sesuai dengan potensi yang dimiliki. 6. Menciptakan suasana kolaboratif di kalangan peserta didik. Adapun jumlah siswa di MTS Negeri 1 Manado yaitu berjumlah sekitar 800 dan guru PAI berjumlah sekitar 8 orang. Dalam kegiatan ini, tujuan utama penelitian kami adalah untuk menelaah kurikulum yang diterapkan di MTS Negeri 1 Manado, khususnya bagaimana kurikulum tersebut dirancang, dilaksanakan, serta diimplementasikan dalam proses pembelajaran di kelas. Kami ingin memahami secara langsung bagaimana konsep kurikulum yang selama ini dipelajari secara teori di bangku perkuliahan dapat diterapkan dalam praktik nyata di lingkungan sekolah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi sebagai aspek penting dalam pelaksanaan kurikulum, seperti metode pembelajaran yang digunakan oleh guru, keterlibatan siswa dalam proses belajar, serta faktor pendukung dan kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Tidak hanya itu, kegiatan penelitian ini juga menjadi salah satu bentuk pemenuhan tugas akademik kami dalam mata kuliah telaah kurikulum, yang menuntut kami untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu melaksanakan observasi dan analisis secara langsung di lapangan. Dengan adanya penelitian ini, kami berharap dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kurikulum di tingkat madrasah, serta mampu mengaitkan antara teori dan praktik secara nyata di dalam dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa IAIN Manado, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, yang pada kesempatan kali ini sedang melaksanakan kegiatan penelitian di MTS Negeri 1 Manado. Adapun fokus penelitian kami yaitu untuk mengkaji dan memahami secara langsung bagaimana kurikulum yang diterapkan di sekolah ini, serta bagaimana implementasinya dalam proses pembelajaran, khususnya dalam lingkungan pendidikan berbasis Islam. Nama saya Ruri. Saya di sini dalam penelitian ini saya bertanggung jawab untuk melakukan wawancara dengan wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Tugas saya adalah menggali informasi mengenai kebijakan kurikulum yang digunakan di sekolah ini, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dengan wawancara ini saya berharap dapat memahami secara lebih komprehensif bagaimana sistem kurikulum dirancang dan diterapkan untuk menunjang kualitas pendidikan di MTS Negeri 1. Saya Noain Sudiati Said. Di sini saya bertugas sebagai pewawancara guru PAI. Peran saya di sini untuk menggali bagaimana proses pembelajaran dalam pendidikan agama Islam, metode apa yang digunakan, serta bagaimana kurikulum dalam membentuk pemahaman dan karakter siswa. Nah, dalam wawancara ini, saya berharap bisa mendapatkan data yang relevan dan akurat sebagai bahan analisis dalam penelitian. Perkenalkan, nama saya
Isabel. Nah, dalam kegiatan ini saya bertugas untuk mewawancari siswa. Fokus saya adalah mengetahui bagaimana pengalaman belajar siswa secara langsung, khususnya terkait dengan penerapan kurikulum di dalam kelas. Saya ingin melihat dari sudut pandang siswa, apakah metode pembelajaran yang digunakan sudah efektif, menarik, serta mampu membantu mereka dalam memahami materi belajar dengan baik. Dengan pembagian tugas ini, kami berharap dapat memperoleh data yang lengkap dan menyeluruh dari berbagai sumber, sehingga hasil penelitian kami nantinya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi kurikulum di MTS Negeri 1 Manado. Sebelum kita masuk lebih jauh ke penelitian ini, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kurikulum. Secara umum, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan yang digunakan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Di dalamnya mencakup tujuan pendidikan, materi yang diajarkan, metode pembelajaran, hingga evaluasi hasil belajar siswa. Kurikulum tidak hanya berbicara tentang apa yang diajarkan, tetapi juga bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung, serta nilai-nilai apa yang ingin ditanamkan kepada peserta didik. Dalam konteks pendidikan di madrasah, kurikulum memiliki peran yang sangat penting karena tidak hanya menekankan pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, kurikulum menjadi landasan utama dalam menentukan arah dan kualitas pendidikan di suatu sekolah. Nah, berikut ini adalah hasil wawancara yang telah kami lakukan selama penelitian. Yunita Abdul Razak. Ibu di sini sebagai Wakil Kepala Madrasah bidang kurikulum. Jadi Ibu di sini saya akan sedikit mewawancarai yang itu tentang perencanaan kurikulum. Nah, kurikulum yang saya tanya itu kurikulum yang digunakan di sekolah ini pada saat itu Kurikulum Merdeka berbasis kurikulum berbasis cinta yang baru launching tahun pelajaran ini. Jadi dua kurikulum. Tidak dua kurikulum. Kurikulum Merdeka sebagai panduan utama, kurikulum berbasis cinta value-nya. Nilai yang orang dasari dalam artian karakter yang orang kembangkan yang masuk terintegrasi dalam kurikulum yang orang terapkan ini. Kurikulum Merdeka bahasanya sekarang namanya kurikulum MTS Negeri 1 Manado. Tapi rujukannya kurikulum Merdeka, bukan dua kurikulum berbasis cinta lebih pada pengembangan karakter. Jadi value-value yang harus diintegrasikan dalam penerapan pembelajaran namanya terintegrasi dalam redaksi yang namanya kurikulum berbasis cinta. Jadi ada panca cinta, cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta kepada sang manusia, cinta kepada lingkungan, cinta kepada negara Indonesia. Cinta yang paling utama ya cinta kepada yang penguasa yang bersatu. Jadi yang panca cinta ini, 5 cinta ini harus terintegrasi di dalam setiap pembelajaran. Bagaimana proses penyusunan kurikulum di sekolah? Dari di sini ada tim pengembang kurikulum, ada tim penjamin mutu. Nah, jadi setiap tahun ajaran sebelum berakhirnya tahun pelajaran, tim penjamin mutu madrasah dengan tim pengembang kurikulum akan duduk bersama untuk mengevaluasi pembelajaran yang sudah lewat. Untuk menghadapi tahun ajaran selanjutnya, tim ini akan merumuskan hal-hal apa yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk misalnya revisi, mana yang harus dipertahankan, mana yang harus dikembangkan, itu duduknya. Pas tahun ajaran, setelah ada satu draft utuh kurikulum MTS Negeri 1 Manado, sosialisasikan, hadir bersama ada pengawas, kemudian yang lalu masih ditandatangani kepala kantor, tetapi mulai tahun ajaran ini berdasarkan edaran yang terbaru, kurikulum cukup ditandatangani oleh kepala madrasah. Apakah sekolah sudah menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan peserta? Ya harus, itu menjadi opsi yang core yang harus memang diangkat ketika menyusun kurikulum. Kebutuhan students need. Jadi kebutuhan siswa sekolah ini kebutuhannya apa? Setiap kebutuhan siswa ini harus diakomodir, dituangkan di dalam kurikulum. Bagaimana cara implementasi
lewat pengembangan pembelajaran kan di kurikulum itu tertuang semua bagaimana perencanaan pembelajaran, bagaimana pelaksanaan pembelajaran, bagaimana penilaian pembelajaran, bagaimana pembimbingan pembelajaran. Ini core utama, kinerja utama guru. Kan kalau berbicara pembelajaran dalam kelas berarti kaitannya dengan guru. Dan 4 kinerja utama ini tertuang juga dalam kurikulum. Bagaimana pengetahuannya, bagaimana perencanaan pembelajarannya harus dalam bentuk seperti apa, modul ajarnya dibuat dalam bentuk seperti apa, kemudian pelaksanaan pembelajarannya tertuang di dalam berapa alokasi JP tiap guru, tiap mapel mendapat alokasi berapa JP dalam tiap pekan. Kemudian pada penilaian pembelajaran dalam kurikulum terjelas prinsip penilaiannya seperti apa, model jenis-jenis penilaian yang diangkat dalam tiap pembelajaran ada berapa jenis, ditentukan juga dalam dilengkapi juga nanti dengan kalender pendidikan. Apakah guru ini mengalami kendala dalam pelaksanaan? Iya, karena ada beberapa tuntutan kurikulum yang tidak bisa dipenuhi dengan catatan misalnya setelah di lapangan, anak-anak dalam waktu begini tidak bisa memenuhi ini. Ada beberapa kendala, itu menjadi catatan penting ketika kali berikut merevisi kurikulum. Hal-hal ini, capaian-capaian ini terlalu tinggi buat madrasah. Bagi orang harus mengurangi dan lain sebagainya. Bagaimana strategi sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran? Strategi madrasah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang paling penting itu terus melakukan evaluasi. Jadi evaluasi ini penting karena melewat evaluasi guru-guru bisa berbenah. Ada penilaian khusus misalnya lewat supervisi pembelajaran ataupun penilaian evaluasi dari kepala madrasah untuk menilai kualitas pembelajaran dari guru-guru. Dan tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa data masukan yang kita harapkan dari orang tua dan siswa. Menurut Ibu, apa tantangan terbesar dalam penerapan kurikulum di madrasah? Lebih pada motivasi internal guru sih, mau nggak menerapkan dan tidak. Ada kan sebagian guru yang apa adanya saja ya, saya masuk begini, tidak termotivasi tinggi atau lain sebagainya. Mungkin yang kedua itu kayaknya dengan jumlah siswa yang banyak tiap kelas, kemudian keterbatasan jumlah guru membuat burnout, guru-gurunya kayak kelelahan. Faktor kelelahan ini kan bisa membuat jadi malas lagi untuk mengembangkan, untuk membuat sesuatu yang lebih inovatif dan sebagainya. Jadi mungkin kedepannya kita menambah lagi jumlah guru sehingga beban mengajar guru-guru berkurang, tidak terlalu banyak maksudnya, sehingga burnout dan hal-hal lain yang membuat guru-guru tidak termotivasi baik bisa diminimalisir. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Saya Bapak Hikmat Ali. Bapak Ali. Kelas 9 di kelas 7 kelas SPI. Lalu di Manado dari kelas 11. Kurikulum apa yang saat ini digunakan dalam pembelajaran PAI di sekolah ini? Kalau untuk PAI di khusus fikih itu kita menggunakan kurikulum Merdeka. Namun juga di Kementerian Agama sudah ada kurikulum berbasis tinggi. Di dua-dua kurikulum itu kami barukan. Kalau untuk ABC sendiri masih belum terlalu full, karena masih sebagai guru juga masih ada kekurangan yang belum kami pahami, tapi sudah kami terapkan. Jadi Merdeka dan ABC. ABC sementara. Iya. Apakah Bapak pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi terkait kurikulum? Kalau untuk kurikulum Merdeka itu sudah kami untuk KBC ini ada di evaluasi kita minggu kami baru dimulai, tapi sosialisasinya dulu pernah ada dari tim pengawas untuk sosialisasi KBC. Kalau kurikulum dalam juga sudah sering.
Menurut Bapak, kurikulum yang saat ini berlangsung ini sudah efektif? Kurikulum yang berlangsung efektif, ya kurikulum yang sekarang ini menurut saya efektif. Dan karena juga kita kan bimbingan agama ada bimbingan cinta. Jadi cinta itu artinya jadi mirip-mirip mendalam sih kurikulum itu. Sudah efektif, sudah belajar dalam kelas, tidak ada intimidasi, kemudian juga perubahan kita sebagai guru itu yang baru kita bisa terapkan. Apa harapan Bapak dan saran Bapak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dari perspektif tadi? Sarannya yang pertama kurikulum dulu ya. Jadi sebelum mengadakan kurikulum baru ada baiknya guru-guru itu dikumpulkan kemudian ditanyakan kira-kira kurikulum apa yang bisa terapkan. Jadi menurut adik-adik, bagaimana cara guru-guru mengajar di kelas? Cara semua? Iya. Enggak, guru khususnya pada guru ya, guru agama. Sekarang kita disuruh setiap ini dengan Terus apakah adik-adik merasa mudah memahami pelajaran yang diberikan? Berarti sejauh ini mudah dipahami. Terus apakah adik-adik ini sering diajak berdiskusi atau yang tadi kan adik-adik bilang sering buat kelompok toh? Itu setiap pembelajaran selalu terjadi diskusi atau cuma pada pembelajaran beberapa? Terus setiap diskusi itu diberikan tanya jawab atau apa itu? Nah, sekarang tentang dampak kurikulum, dimana apakah cara belajar di kelas itu menurut adik-adik itu terasa menarik atau membosankan? Karena kenapa? Maksudnya dari cara guru menyampaikan kah atau guru menyampaikan sama kayak itu menurut adik itu nggak menarik atau tidak membosankan? Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil beda kurikulum terhadap modul ajar fikih kelas 9, khususnya pada bab 5 tentang ijarah atau sewa menyewa dan upah. Analisis ini bertujuan untuk melihat kesesuaian perencanaan pembelajaran dengan prinsip kurikulum yang berlaku, serta implementasi nilai dalam pembelajaran. Modul ajar ini disusun untuk mata pelajaran fikih kelas 9 semester genap dengan alokasi waktu 8 jam pembelajaran atau 4 kali pertemuan. Modul ini menggunakan pendekatan deep learning yang dipadukan dengan kurikulum berbasis cinta sehingga tidak hanya fokus pada materi, tetapi juga pada pembentuk karakter peserta didik. Modul ini mengintegrasikan kurikulum berbasis cinta dengan menanamkan nilai cinta kepada Allah, sesama manusia, dan ilmu. Tujuan pembelajaran dalam modul ini tidak hanya sebatas memahami konsep, tetapi juga melatih kemampuan karakter berpikir tingkat tinggi. Peserta didik diharapkan mampu menganalisis, menjelaskan, serta mempraktikkan akad ijarah dalam kehidupan nyata. Nah, kegiatan pembelajaran disusun secara sistematis, dimulai dari kegiatan pendahuluan seperti apresepsi dan motivasi, dilanjutkan dengan kegiatan inti berupa diskusi, studi kasus, dan simulasi, serta diakhiri dengan refleksi dan rangkuman untuk memperkuat pemahaman siswa. Modul ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya pembelajaran yang kontekstual karena dekat dengan kehidupan siswa, integrasi nilai karakter, serta penggunaan metode pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Selain melihat dari sisi kurikulum, kami juga mengamati sarana dan prasarana
yang ada di MTS Negeri 1 Manado ini sebagai penunjang proses pembelajaran. Secara umum, sekolah ini telah memiliki fasilitas yang cukup memadai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Terdapat beberapa ruang kelas yang digunakan sebagai tempat berlangsungnya proses pembelajaran dengan kondisi yang cukup nyaman dan kondusif bagi para siswa. Selain itu, sekolah ini juga dilengkapi dengan perpustakaan yang menjadi sumber belajar bagi siswa untuk menambah wawasan dan pengetahuan di luar materi yang diberikan di kelas. Tidak hanya itu, tersedia juga lapangan sekolah yang digunakan untuk kegiatan olahraga maupun aktivitas luar ruangan lainnya, sehingga dapat menunjang perkembangan fisik dan keterampilan siswa. Sebagai sekolah berbasis Islam, MTS Negeri 1 Manado ini juga memiliki masjid atau musola yang dimanfaatkan untuk kegiatan ibadah serta pembinaan karakter religius siswa. Fasilitas lain seperti ruang guru, ruang tata usaha, dan lingkungan sekolah yang tertata rapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran aktivitas pendidikan di sekolah ini. Dengan adanya sarana dan prasarana yang cukup lengkap ini, diharapkan proses pembelajaran dapat berjalan dengan lebih efektif dan optimal. First you both go out your way and the vibe is feeling strong, and what's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. Let the